I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi model bisnis dari produk kita, yaitu Banana Sweet. Yang pertama, yaitu model bisnis. Model bisnis sendiri memiliki pengertian rencana yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan dan keuntungan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Keuntungannya menciptakan nilai tambah untuk pelanggan, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan mengubah industri yang ada. Yang kedua yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sendiri merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu suatu usaha dalam merancang dan mengembangkan model bisnis yang efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi model bisnis dari produk kita, yaitu Banana Sweet. Yang pertama ada customer segment. Customer segment sendiri, customer merupakan pelanggan atau sekelompok orang yang ingin dicapai dan dilayani oleh suatu produk yang kita buat ini. Kita di sini mengidentifikasi siapa saja yang akan menjadi pelanggan. Yang kedua yaitu memilih segmen yang paling menarik dan berpotensi keuntungan, seperti pelanggan dari anak-anak sampai orang dewasa, masyarakat sekitar kampus, mahasiswa yang Kediri, siswa sekolah di sekitar area kampus. Selanjutnya yaitu value proposition. Value ini merupakan rangkuman atau alasan utama kenapa pelanggan atau user membayar untuk menggunakan sejumlah layanan. Tentunya layanan yang ramah, banyaknya pilihan topping yang tersedia, produk dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang maksimal, bahan yang digunakan berkualitas dan masih segar. Yang ketiga yaitu channel. Channel sendiri menurut Osterwalder dan Wignall, profesi nilai sampai ke pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan. Saluran penjualan di mana pembeli dan penjual menyepakati transaksi. Di sini kita menentukan bagaimana produk atau layanan yang akan diakses oleh pelanggan, atau bisakah mereka membeli langsung dari kita atau enggak. Nah, di sini tuh kita memiliki media sosial, video konten tentang produk Banana Sweet, mengajarkan produk. Selanjutnya ada review stream, yaitu arus pendapatan yang dihasilkan dari proporsi nilai dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Di sini kita menentukan bagaimana kita menghasilkan uang dari bisnis, bagaimana kita akan memasang harga untuk produk atau layanannya, berlangganan bulanan atau enggak, itu. Kita menentukan biaya penjual produk dan biaya tambahan topping. Selanjutnya yaitu customer relationship. Di sini deskripsi yang digunakan yaitu jenis hubungan pelanggan harapan dan bagaimana membangun dan memeliharanya. Di sini kita menentukan jenis hubungan yang ingin kita bangun dengan pelanggan dan ingin menjalin hubungan jangka panjang atau sekedar transaksi. Nah, di sini kita menawarkan diskon dan menarik secara berkala, menjalin kemitraan yang baik dengan pelanggan dan pemasok, memberikan kualitas produk pisang yang baik, membuka diri terhadap umpan balik dari pelanggan, memberikan pelayanan yang baik dan respon kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu key resource, key partnership. Key partner sendiri merupakan kemitraan di mana dua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan sambil membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan. Di sini kita itu mengidentifikasi kita membutuhkan untuk membantu menjalankan bisnis seperti pemasok, penyedia teknologi atau distributor. Di sini kita membutuhkan supplier kulit pangsit, supplier buah pisang, supplier topping, supplier mika. Selanjutnya key activity. Key activity sendiri
merupakan kayak sejumlah aktivitas kunci untuk proses aktivitas bersama sumber yang ditawarkan oleh mitra untuk memberikan proporsi nilai, mengelola dan hubungan dan menghasilkan pendapatan. Kegiatan ini tuh diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan seperti produk, pemasaran, dan pengiriman. Aktivitas kita yaitu tenaga kerja yang terampil dan kreatif dan perlengkapan pembuatan. Selanjutnya yaitu key resort. Key resort merupakan aset yang diperlukan untuk menyediakan dan menghasilkan elemen-elemen yang ada dalam aktivitas kunci. Identifikasi sumber daya ini diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda seperti karyawan, teknologi, dan modal. Tenaga kerja yang terampil dan kreatif, perlengkapan pembuatan, modal dalam pembuatan yaitu seperti satu tangkap pisang itu berharga 20.000, 1 kilo kulit lumpia dengan harga 6.000, seperempat kilo telur 7.000, 60 piece mika dengan harga 4.000. Selanjutnya yaitu cost instruction. Cost instruction sendiri merupakan struktur biaya yang mempresentasikan semua uang yang digunakan di dalam model bisnis. Nah, di sini kita menentukan biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis kita, kayak pembelian buah pisang, pembelian kulit pangsit, pembelian topping, minyak goreng, pembelian mika, pembuatan stiker produk. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana pemasaran dari Banana Sweet. Pertama, kita akan membahas mengenai segmentasi pasar dan targeting pasar dari produk Banana Sweet. Nah, untuk segmentasi pasar sendiri terbagi menjadi 4 faktor, diantaranya yaitu faktor geografis, faktor demografis, faktor psikologis, dan yang terakhir faktor psikografis. Berikut ini implementasinya akan saya bahas sebagai berikut. Nah, yang pertama, faktor geografis. Nah, segmentasi geografis pada produk kami yaitu berada pada kota Kediri, utamanya yaitu daerah sekitar kampus IAIN Kediri dan tempat tinggal kami, yang mana mayoritas di daerah kampus terdapat banyak siswa dan juga mahasiswa baik yang perantau maupun penduduk setempat yang sangat suka untuk membeli kebutuhan snack atau makanan, sehingga memungkinkan banyak konsumen yang akan tertarik untuk membeli snack Banana Sweet baik sebagai cemilan saat sedang mengerjakan tugas maupun cemilan saat kumpul santai. Nah, jika kita lihat dari segi faktor geografis, makanan ini itu cocok dimakan di berbagai kondisi cuaca yang sedang terjadi, karena Banana Sweet ini cocok dimakan baik masih panas maupun masih dingin dan tidak membosankan rasanya. Selanjutnya, faktor demografis. Berdasarkan segmentasi demografis, produk snack Banana Sweet dapat dipasarkan ke semua orang, baik anak kecil, remaja, dewasa, maupun orang tua. Nah, produk ini banyak diminati dikarenakan bahan dasarnya lezat dan snacknya mudah dikonsumsi bagi semua kalangan. Lalu yang ketiga yaitu faktor psikologis. Segmentasi psikologi merujuk pada sifat-sifat dari diri konsumen. Nah, segmentasi ini memuat motivasi kebutuhan, persepsi, sikap, keterlibatan dalam belajar, kepribadian, gaya hidup, serta pengetahuan dan minat. Pada bagian motivasi kebutuhan pada Banana Sweet, kita memasarkan Banana Sweet melalui media sosial. Melihat bahwa saat ini hampir semua orang dari kecil hingga dewasa banyak menggunakan media sosial dan banyak orang juga terkadang tergiur atas produk-produk yang terlihat unik dan menarik untuk dibeli dengan motivasi kebutuhan,
keinginan untuk memakan snack sebagai teman untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, dalam perilaku konsumen, persepsi menjadi faktor psikologis yang memengaruhi, karena dengan adanya persepsi konsumen dapat menentukan selera hingga keputusan dalam mengonsumsi sesuatu. Nah, pada sifat mengenai sikap umumnya, seseorang yang sudah biasa memiliki langganan dan kesukaan akan bertahan dalam zona nyamannya sebelum memutuskan mencoba hal baru yang dianggap mungkin saja memiliki resiko lain atau dalam tanda kutip barang lebih mahal atau kurang berkualitas dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami sebagai penjual yang baru berjualan harus mengatur strategi agar para konsumen dapat tertarik untuk membeli produk Banana Sweet dengan cara menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau dan produk yang dijaga kelezatannya serta porsi yang disediakan agar membuat pelanggan merasa senang. Untuk yang terakhir yaitu faktor psikografis. Dalam segmentasi ini ada 5 karakteristik diantaranya, yaitu berdasarkan kepribadian, kehidup, ketertarikan, opini, sikap, kepercayaan, serta nilai. Jadi, pada segmentasi psikografis, Banana Sweet ditunjukkan bagi kaum yang memiliki kegemaran memakan snack manis dan orang yang suka mengemil sambil melakukan suatu aktivitas agar moodnya naik. Atau misalnya kita mengerjakan tugas, orang itu suka mengemil agar tambah semangat, menaikkan mood, dan agar tidak mengantuk ketika mengerjakan tugas. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu implementasi dari targeting pasar. Targeting adalah suatu proses di mana kita menentukan akan seperti apakah konsumen yang menjadi target atau sasaran kita. Setelah itu, kita juga menentukan segmen pasar yang akan dijadikan sebagai target pasar. Yang paling utama, target pasar yang akan kami tuju adalah mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Fakultas Tarbiyah. Kemudian, lingkungan IAIN Kediri seperti mahasiswa dengan fakultas lain, anak sekolah, dan masyarakat sekitar. Dapat dilihat kembali bahwa snack yang kita buat berupa pisang yang dibalut dengan kulit pangsit serta diberikan topping berupa varian rasa yang bermacam-macam. Dan juga ditambahkan seperti topping-topping lainnya agar menarik minat dari konsumen serta menambah cita rasa yang bermacam-macam. Positioning pasar Banana Sweet. Yang pertama yaitu menganalisis posisi menurut pesaing. Sebelum kita ke Banana Sweet, kita sudah mengenal tentang pisang yang dibaluri tepung atau dibungkus dengan kulit lumpia dengan rasa coklat. Ya, biasanya kita mengenal dengan sebutan pisang coklat atau piscok, atau yang lagi tren setelah pisang coklat yaitu pisang aroma. Piscok atau pisang aroma adalah jajanan atau makanan berbahan dasar pisang yang memiliki rasa coklat. Cara pembuatan piscok atau pisang aroma yaitu dengan digoreng. Karena piscok ataupun pisang aroma dibuat dengan cara digoreng, membuat jajanan tersebut menjadi tinggi kolesterol. Ditambah lagi rasa coklat yang manis bisa membuat diabetes. Jadi piscok atau pisang aroma adalah makanan yang diperuntukkan orang yang tidak sedang diet. Di sini kita memiliki solusi dari permasalahan tersebut, yaitu Banana Sweet. Banana Sweet adalah makanan yang cocok saat kita sedang diet maupun tidak diet. Karena Banana Sweet dibuat dengan cara di oven. Dengan kata lain, Banana Sweet lebih crispy, tahan lama, serta rendah kolesterol. Terdapat juga aneka rasa atau topping yang ditawarkan, yaitu mulai dari rasa keju, coklat, meses, dan lain-lain. Keju bisa buat konsumen yang takut diabetes, dan coklat bisa buat konsumen yang menyukai rasa manis. Tentunya dalam topping keju terdapat perpaduan sempurna rasa manis dan juga asin atau gurih.
Sedangkan topping coklat juga tak kalah enak, yaitu terdapat perpaduan rasa manis dari pisang dan manis agak pahit dari coklat yang dibuat. Yang kedua yaitu pengembangan pesan sesuai segmentasi pasar. Berikut ini adalah dasar atau jenis-jenis dalam segmentasi pasar yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan suatu produk usaha, yaitu snack banana sweet. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Maaf ya, di sini kita salah mengetik. Seharusnya yaitu segmentasi geografis, bukan segmentasi pasar. Kita lanjut. Segmentasi geografis pada produk banana sweet berada pada kota Kediri, utamanya yaitu daerah sekitar kampus IAIN Kediri, kampus kita belajar sekarang, dan tempat tinggal dari kelompok-kelompok kami atau tempat yang ditinggali sekarang. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Berdasarkan segmentasi geografis, produk snack banana sweet cocok untuk semua jenis golongan, yaitu mulai dari anak kecil, remaja, maupun orang tua. Hal ini dikarenakan produk ini dibuat dengan cara di oven, yang memungkinkan rendahnya kolesterol dan diabetes. Yang ketiga dari pengembangan pesan sesuai segmentasi pasar yaitu segmentasi perilaku. Pada segmentasi ini, produk banana sweet lebih banyak diminati dari semua jenis golongan. Misalnya pada anak kecil yang sangat menyukai makanan manis dan juga harga yang lebih murah, remaja yang penasaran akan nama produk yang unik, desain kemasan yang menarik, serta harga yang terjangkau, dan juga ada orang tua yang menyukai akan kesehatan. Dalam hal ini, orang tua yang biasanya takut akan membeli snack atau makanan yang dibuat dengan cara digoreng, sekarang bisa tetap memakan snack banana sweet ini karena produk ini dibuat dengan cara di oven. Yang keempat yaitu segmentasi psikologi. Segmentasi ini merujuk pada sifat-sifat dari diri konsumen. Segmentasi psikologi ini memuat motivasi, kebutuhan, persepsi, sikap, keterlibatan dalam belajar, kepribadian, gaya hidup, pengetahuan, serta minat. Pada bagian motivasi, kebutuhan pada banana sweet, kita memasarkannya melalui media sosial. Melihat bahwasanya saat ini hampir semua orang dari kalangan anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua banyak menggunakan media sosial dan banyak juga terkadang tergiur atas produk-produk yang terlihat unik dan menarik untuk dibeli dengan motivasi, kebutuhan, keinginan untuk memakan snack yang sebagai teman untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam perilaku konsumen, persepsi menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi karena adanya persepsi konsumen dapat menentukan selera hingga keputusan pada sifat mengenai sikap. Umumnya seseorang yang lebih bisa memiliki langganan dan kesukaan akan bertahan dalam zona nyamannya sebelum memutuskan mencoba hal baru yang dianggap mungkin saja memiliki resiko lain. Maka dari itu, kami sebagai penjual yang baru berjualan harus mengatur strategi agar para konsumen dapat tertarik untuk membeli produk banana sweet dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis memperhitungkan aspek psikologis perilaku konsumen dengan membagi pasar sesuai dengan ciri-ciri kepribadian, gaya hidup, pendapatan, dan minat konsumen.
Jadi pada segmentasi psikografis, banana sweet ditunjukkan bagi kaum yang memiliki kegemaran memakan snack manis dan orang yang suka mengemil saat sambil melakukan suatu aktivitas agar moodnya naik atau baik. Yang ketiga dari positioning yaitu cara untuk memposisikan produk. Terdapat 3 konsep dalam menentukan posisi produk, yaitu yang pertama konsep fungsional banana sweet cocok untuk orang yang sedang diet, pecinta makanan coklat, pecinta crispy, serta pecinta manis. Yang kedua yaitu konsep simbiosis. Pada banana sweet dapat mengembalikan keadaan emosional karena banana sweet bisa mengembalikan mood yang rusak. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga konsep eksperiensial. Pada banana sweet menekankan pada jajanan atau snack murah dan bergizi. Yang keempat dari positioning banana sweet yaitu target sasaran. Strategi positioning dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa target sasaran. Yang pertama yaitu kategori produk. Produk snack banana sweet merupakan produk olahan pisang yang unggul dari olahan pisang lainnya. Karena produk ini dibuat dengan cara di oven sehingga tahan lama, crispy, dan rendah kolesterol. Tentunya produk ini baru karena sebelum-sebelumnya banana atau pisang biasa diolah menggunakan minyak atau digoreng. Yang kedua yaitu manfaat produk. Manfaat dari produk atau snack banana sweet adalah produk ini dapat mengurangi penggunaan minyak yang berlebihan yang bisa menyebabkan kolesterol. Bahkan produk ini sama sekali tidak menggunakan minyak. Karena produk ini menggunakan oven, sehingga produk ini dapat mencegah kolesterol yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan berminyak. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah harga dan kualitas produk. Produk banana sweet sangat bisa dijangkau oleh para pembeli. Karena apa? Karena produk banana sweet tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan yang berlebihan. Contohnya minyak yang memiliki harga melambung tinggi. Maka dari itu, produk ini menggunakan oven untuk mengurangi pengeluaran barang dan bahan-bahan makanan. Sehingga produk ini memiliki harga yang lebih terjangkau dan dapat menarik konsumen. Untuk kualitas banana sweet pastinya berkualitas, mulai dari rasa, harga, serta kehigienisan produk yang sangat dijaga. Selanjutnya, setelah positioning pada banana sweet, ada bauran pemasaran. Yang dimaksud dengan bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditunjukkan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Untuk menentukan bauran pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan, ada beberapa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi segmen, mengetahui kebutuhan dan keinginan target pasar, membuat produk
yang sesuai dengan kebutuhan target pasar, menentukan harga yang tepat, menentukan tempat penjualan yang strategis, dan promosi yang tepat. Kemudian yang kedua ada mengembangkan rencana pemasaran yang terpadu yang mencangkup produk, harga, promosi, dan distribusi. Untuk mengembangkan rencana pemasaran terpadu untuk jajanan Banana Sweet, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu produk. Jajanan Banana Sweet adalah produk makanan yang terbuat dari pisang yang dicelupkan dalam lelehan coklat dan dibaluri oleh mesis. Selain itu juga terdapat varian lain yaitu varian dengan rasa keju yang diberi lelehan coklat dan dibaluri oleh mesis. Ada juga misalnya bisa dikasih topping keju, atasnya dikasih susu. Itu nanti ada perpaduan rasa manis dari pisang, kemudian ada rasa asin atau gurih dari keju, dan ada rasa sedikit manis juga dari rasa susu itu sendiri. Yang kedua yaitu harga. Untuk harga produk Banana Sweet yaitu disesuaikan dengan tujuan utama target pasar, yaitu siswa sekolah, mahasiswa, dan mahasiswa. Jadi harga dari produk Banana Sweet ini sangat ramah di kantong. Selanjutnya ada promosi. Banana Sweet dapat dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram. Facebook biasanya itu digunakan oleh kalangan orang tua, dan orang tua itu maksudnya orang tua itu sudah memiliki penghasilan, jadi mereka itu kalau ingin jajan ya udah ya beli gitu. Selanjutnya ada promosi. Promosi sudah, ada distribusi. Distribusi ini menggunakan beberapa cara yang memudahkan dalam pendistribusian produk. Dalam hal ini produk Banana Sweet kita menggunakan platform offline, yaitu melakukan sistem COD, dan platform online seperti menggunakan aplikasi Shopee dan marketplace lainnya atau di FB. Kemudian dari bauran pemasaran, yang ketiga ada menentukan anggaran pemasaran yang diperlukan untuk menerapkan rencana pemasaran. Untuk menentukan anggaran pemasaran yang diperlukan menerapkan rencana pemasaran Banana Sweet, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran produk Banana Sweet ini yaitu untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan produk baru kami kepada target utama pasar. Yang kedua yaitu ada target pasar. Target utama pasar ke Banana Sweet ini yaitu siswa sekolah dan mahasiswa. Selain itu ada anak-anak sampai orang dewasa. Yang ketiga yaitu taktik pemasaran. Kelompok kami telah melakukan promosi pemasaran langsung dan kegiatan media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Shopee Food. Kemudian ada anggaran pemasaran. Promosi Banana Sweet melalui platform online dan offline.
untuk platform online, yaitu kami akan membuat postingan mengenai produk Banana Sweet untuk diupload di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Shopee Food. Anggaran yang kami butuhkan yaitu anggaran untuk membeli kuota data, karena platformnya online ya. Untuk platform offline, kami akan menawarkan langsung kepada target pasar kami. Mungkin anggaran yang kami perlukan adalah sejenis poster, gambar produk, atau banner untuk diperlihatkan kepada tujuan target pasar kami. Saya Agnia Rahmata Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang implementasi manajemen pemasaran atau sering disebut dengan 4P pada produk Banana Sweet. Ada 4 elemen penting, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada tempat, dan yang terakhir ada promosi. Untuk implementasi yang pertama yaitu implementasi pada produk Banana Sweet. Tujuan utama target pasar kami yaitu anak sekolahan dan para mahasiswa. Maka dari itu kami membuat jajanan manis yang terbuat dari pisang yaitu Banana Sweet yang diselimuti oleh lelehan coklat, irisan keju, lalu dibaluri dengan mesis. Untuk implementasi yang kedua yaitu implementasi harga pada produk Banana Sweet. Mengingat tujuan utama target pasar kami yaitu para siswa sekolah dan para mahasiswa, maka target harga yang akan kami tawarkan yaitu tidak mahal dan pastinya ramah di kantong. Harga yang akan kami tawarkan yaitu 2.500 untuk satu porsinya. Yang ketiga yaitu implementasi tempat pemasaran pada produk Banana Sweet. Mengingat tujuan utama target pasar kami yaitu anak sekolah dan para mahasiswa, maka kami akan menjual jajanan Banana Sweet di daerah sekitar kampus IAIN Kediri, MAN 1 Kediri, dan MTSN 2 Kediri. Untuk yang keempat yaitu implementasi promosi pada produk Banana Sweet. Mengingat tujuan utama target pasar kami yaitu para siswa sekolah dan para mahasiswa, maka kami akan mempromosikannya lewat sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Sekian dari saya. Terima kasih. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know